Seumpama biji sesawi yang Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita lanjutkan sekali lagi, yaitu bagian yang ketujuh tentang pencobaan dan godaan. Yang sebetulnya kita sudah berakhir, tapi kali ini saya hadirkan sekali lagi bagian yang ketujuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan, membuat iblis mundur. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Artinya bahwa setiap kita untuk mengalahkan iblis harus menggunakan yang disebut dengan pedang roh. Tetapi saudaraku, kalau iblis itu sudah mundur, bukan kita itu menjadi pemenang. Ingat, dan saya akan bacakan satu ayat yang terdapat dalam Lukas 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaannya itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi ternyata iblis ini mundur bukan kalah, tapi dia berpesan dengan ayat itu berkata bahwa dia menunggu waktu yang baik. Artinya bahwa iblis ini sedang mengintai kehidupan saudara dan saya untuk melihat kelengahan saudara, dan kalau ada kesempatan dia tetap akan menggoda akan kehidupan saudara. Jadi kita mesti harus betul-betul berjaga-jaga di dalam hidup ini. Bukan setelah kita mengalahkan kita menjadi pemenang dan lalu tidak akan ada godaan. Iblis akan mencari kesempatan untuk menggoda akan kehidupan kita. Tapi perlu diingat, saudaraku, ada 3 hal yang menyebabkan iblis mundur. Yang pertama, yaitu yang disebut dengan Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi artinya untuk mengalahkan iblis kita sadar bahwa bukan dengan kekuatan tubuh yang sehat, makan yang sehat, bukan. Tetapi dengan kehidupan rohani yang benar. Jadi manusia ini bukan makan daripada roti saja, tapi manusia hidup ini karena firman Tuhan. Jadi untuk mengalahkan si jahat, kita ini harus mempunyai kerohanian yang kuat dengan membaca kebenaran firman Tuhan dan meletakkan firman Tuhan dalam hidup kita supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Itu yang harus kita ingat, kita simpan di dalam hati kita. Yang kedua dikatakan bahwa untuk mengalahkan iblis dikatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Artinya yang pertama bahwa hidup kita ini harus hidup yang betul menyembah Tuhan, menyatukan hidup kita, close, menyembah akan Tuhan, dan bukan yang lain. Jadi jangan sampai iblis menarik kita untuk menyembah yang lain, untuk berbakti kepada Mammon, tetapi hanya kepada Yesus saja kita itu menyembah. Bagian yang ketiga yang perlu diingat dikatakan janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ketika iblis ingin mencobai Tuhan dengan menjatuhkan diri dari atas bait suci ke bawah, lalu Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya, di dalam hidup kita pun kita tidak boleh mencobai Tuhan. Dalam hal apa kita mencobai Tuhan? Iblis ingin mencobai kuasa Tuhan. Dan ketika kita menggerutu, kita tidak suka, itu kita sedang mencobai Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 17 ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Kita pernah dipelihara Tuhan dari hari ke hari. Dan ketika kita mengalami kesulitan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi ketika kita menggerutu, kita berpikir bahwa Tuhan
tidak di pihak kita. Tuhan tidak mampu menyelesaikan masalah kita, sehingga kita menggerutu. Disitulah kita ini sedang mencobai Tuhan. Jadi kita tidak perlu mencobai Tuhan dengan menggerutu di dalam hidup ini. Bagian yang terakhir yang disampaikan adalah di dalam Matius 26 ayat yang ke-41, saudaraku. Dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi bagian yang terakhir yaitu kita mesti berjaga-jaga dan berdoa. Itu bagian yang harus kita miliki dalam hidup ini. Biarlah hidup kita adalah hidup yang menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh hidup tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita ini akan tetap berdoa di hadapan Tuhan. Dengan berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Itu yang dapat saya sampaikan di hari Minggu ini. Dan biarlah menjadi berkat buat saudara bahwa saudara dan saya orang yang tidak akan pernah jatuh dalam pencobaan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya.